Hai guys, welcome back to my channel. Dan kali ini kita sudah berada di depan gerbang Museum Kapal Terapung PLTU yang dibawa waktu gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 silam ya guys ya. Nah ini masih tutup guys, belum buka karena mungkin lagi jam istirahat. Dan di parkiran sini itu memang udah ramai sekali nih guys, pengunjung yang datang karena kebetulan kita kemarin itu pas Lebaran Idul Fitri 1444 itu ya guys. Dan untuk kamu yang ingin tahu ya seperti apa di dalam Museum PLTU ini, ikutin terus ya channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Guys, karena ini lebaran jadi banyak pengunjung, banyak tamu ya guys ya. Ya bisa dilihat ya, parkiran itu ramai banget guys, parkiran PLTU Kapal Apung nih guys. Nah di sini guys ada masjid ya, masjid di depan Museum Kapal Terapung nih guys. Ini mesinnya bagus banget ya guys. Jadi mungkin yang mau sholat zuhur, sholat asar, ini bisa guys, salat maghrib juga bisa ya. Nah yang paling penting lagi guys, kalau misalkan mau berkunjung ke Museum PLTU Kapal Apung ini, itu ada jadwalnya ya guys. Kalau misalkan siang itu baru buka jam 14.00. Nah jadi ini kita ada sekitar 15 menit lagi guys, jam 14.00 nya. Jadi kita harus tunggu dulu nih guys, ya kan, nanti baru museumnya bakal dibuka. Jadi kita antri dulu 15 menit lagi, kita tetap tunggu di depan parkir atau di depan situs tsunami PLTD Apung ya guys ya. Nah ini jadwal besoknya nih guys, kalau bisa lihat kita zoom ya guys. Ya kan, ini kalau jam siang itu jam 14.00 guys. Jadi kita masih ada 15 menit lagi, kita menunggu di depan sini ya guys ya. Nanti kita baru masuk setelah dibuka guys. Oke guys, ini tepat pukul 14 kurang 3 menit ini udah buka ya guys ya. Karena hari itu ramai banget yang datang, karena ini adalah lebaran keempat. Hari ini tuh guys, tamunya itu nggak cuma dari Aceh ya, jadi kayaknya tamu-tamu dari Medan juga rame yang datang ke PLTU Kapal Apung ini guys. Guys, bisa dilihat ini kapalnya besar banget ya guys.
guys. Nah, ini adalah alat komunikasi ya guys ya. Ini alat komunikasi yang berada di kapal apung PLTU guys. Ini tali ini udah pada copot guys, ya kan? Jadi nggak bisa kita hubungi lagi nih guys ya. Kita coba ya. Halo 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 guys, rusak guys. Karena alat komunikasi ini juga sangat penting sekali guys. Mungkin awak-awak kapal yang ingin berkomunikasi dengan keluarga kali guys ya, bisa menggunakan telepon ini guys. Kita lanjut guys. Terus hati-hati ya guys ya, karena kapal ini itu tinggi banget ya guys. Ini kita baru di bagian luar dan nanti kita bisa lihat bagian dalam guys. Nah, di sini juga ada alat komunikasi guys, telepon ya kan. Jadi sudah ada dua telepon guys. Nah guys, bisa dilihat sendiri ya. Ini masjidnya bagus banget guys. Dan ini kita bisa lihat keseluruhan dari kota Banda Aceh. Nah guys, bisa dilihat sendiri, itu pengunjung makin ramai guys. Dan pengunjung tidak hanya dari Aceh, tapi juga dari Medan, atau juga mungkin dari Jakarta, atau bahkan mungkin ada pengunjung dari luar negeri juga guys. Nah guys, ini cerobongnya itu hitam banget ya, kayak gunung berapi ya guys ya. Jadi kalau misalkan dari pusat kota Banda Aceh itu udah kelihatan nih cerobong ini guys, karena cerobongnya tinggi banget, hampir setara dengan tower Telkom itu ya guys. Nah itu guys, ada rumah itu adalah rumah yang rusak ya ketika tsunami, dan itu memang sengaja tidak diperbaiki lagi ya guys ya, biar biar bisa kita lihat bahwa peninggalan dari tsunami kemarin itu bahwa seperti itu adanya gitu guys. Nah ini juga ada beberapa rumah ya di bawah ini yang mungkin dihantam oleh ombak dan juga oleh kapal terapung ini guys. Nah kapal terapung ini memang sangat besar ya guys ya, karena ini adalah kapal PLTD ya guys ya. Kapal PLTD itu yaitu kapal listrik guys, kapal pembangkit listrik ya. Itu mungkin ada tiang-tiang listriknya gitu ya guys ya. Guys, sebenarnya yang masih jadi penasaran kita pada hari ini adalah di dalam kapal ini seperti apa guys. Kita bakal coba cek ke dalam kapal ini seperti apa ya.
Kita mau jalan turun ya guys, karena kita rencana mau melihat di dalam kapal apung ini ada apa saja guys. Jadi kita mau cari pintu masuk ke dalam kapal apung PLTD ini. Dan guys, hari ini tuh memang rame banget guys, ya kan? Bener-bener rame banget gitu. Oh ya, rupanya pintunya di sini guys. Kita mau masuk ya. Kita turun dulu ke bawah. Kapal apung PLTD ini guys, saatnya kita akan lihat ke dalam ya guys. Itu ke dalamnya masuknya dalam sini guys. Kita mau cek bagian dalam pertama nih ya guys. Ini benar-benar ramai sekali guys hari ini. Oke guys, itu tadi bagian bawah dan kita mau naik lagi ke atas ya guys ya. Kita mau lihat di atas ini itu ada guys, ini adalah penampakan dari dalam kapal PLTD apung yang dibawa oleh tsunami tahun 2004 lalu di Provinsi Aceh ya guys. Nah, hari ini tuh ramai sekali karena pasca Lebaran Idul Fitri banyak masyarakat yang berlibur dan mereka memilih kapal apung ini untuk menjadi tempat objek wisata atau objek liburan Lebaran Idul Fitri guys. Dan tampak beberapa tamu yang hadir ini tidak hanya dari Provinsi Aceh, tapi juga ada yang dari Sumatera atau juga dari Pulau Jawa guys.
Nah, di sini banyak terdapat foto-foto tsunami ya guys ya. Nah, kebetulan juga kita sendiri waktu itu adalah menjadi korban gempa bumi dan juga tsunami guys. Jadi ini adalah bagian yang tidak asing ya. Ada kami waktu itu di mana banyak NGO, banyak korban yang berjatuhan ketika gempa bumi dan juga tsunami guys. Guys, tadi baru saja kita melihat langsung ya dari kondisi dalam PLTU kapal apung tsunami tahun 2004 yang lalu guys, dimana di dalamnya itu banyak foto-foto dan juga situs sejarah kapal apung dan juga video yang menceritakan tentang tsunami ya, kejadian tsunami pada tahun 2004 silam, dan ini menjadi bukti sejarah gempa besar, gempa dahsyat dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, dan share. Dan sampai ketemu guys di video berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan sumbangan jika satu atas ya.